Sudah Bapak Ibu? Ya, ini sudah pelajaran ke 123. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Ya, kalau di inventarisir itu sudah 123, sudah bisa kasih perintah untuk tombol, nambah gambar, nambah aksesoris. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita akan buat template yang kedua tanpa harus mengulang dari awal, tetapi ada perbedaan nanti di tombol. Begini Bapak Ibu, bayangkan ketika seorang anak melakukan tes, dia perlu apa dulu Bapak Ibu? Petunjuk, ya? Perlu petunjuk. Nah, di petunjuk itu kita nanti akan menghilangkan salah satu tombol supaya nanti dia tidak kebablasan. Nah, makanya kita butuh template untuk petunjuk evaluasi atau tombol untuk apa? Template untuk evaluasi. Caranya Bapak Ibu supaya kita nggak usah gambar lagi. Ini klik di sini aktif ya Bapak Ibu. Sampun nggih? Klik kanan, sampun. Sampun. Lalu ini pilih duplicate layout. Artinya kita membuat dia ganda gitu. Paham nggih? Ya. Oke. Nah, sekarang kita kerja di duplikatnya nih. Ya. Namanya diganti Bapak Ibu. Nah, tadi kan namanya materi kan? Yang ini namanya adalah anggaplah evaluasi. Nanti akan kita isi untuk petunjuk. Sudah? Rename. Nah, di evaluasi nanti ada satu tombol yang akan kita hilangkan, yaitu tombol next. Kalau preview boleh nggak? Boleh. Jadi begini, kan anak-anak gini, dia masuk evaluasi, saya belum siap, mundur lagi, gitu kan ya? Atau saya belum siap. Nah, tapi kalau next dia langsung kerja, kasihan. Nah, maka kita beri pilihan, kita hilangkan saja tombol nextnya Bapak Ibu. Klik, sudah, del. Nah, jadi kita sudah punya dua slide. Dua template. Pertama untuk apa? Materi. Walaupun ini materi bukan melulu materi, nanti banyak konten yang bisa kita masukkan ke sana. Kalau ini nanti khusus untuk yang petunjuk evaluasi, ya. Atau nanti kalau lebih keren lagi ya, ini bisa dengan pasang di halaman terakhir materi. Contoh, ada 10 halaman nih, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, halaman ke-10 supaya anak tidak linier, gitu kan? Nextnya dihilangkan. Ini bisa dipakai di situ. Paham ya Bapak Ibu? Ya, pelajaran ke 134. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, tinggal satu template yang belum kita buat. Apa Bapak Ibu? Yaitu untuk soal. Supaya nanti soal kita rapi, ya. Supaya soal kita rapi, kemudian nanti kita bisa konsisten tampilannya. Kita akan membuat template untuk halaman soal atau untuk slide soal. Kita belum bahas soalnya nggih, baru template untuk wadahnya. Bapak Ibu, silakan dicek slide demi slide. Ada slide yang berjudul question title. Adakah? Ada nggih? Kalau di tempat saya di slide nomor 1, 2, 3, 4 nggih. Ini nanti akan kita gunakan untuk template halaman soal. Paham Bapak Ibu? Ya. Jadi kita cukup buat 3 template itu, saya kira sudah cukup untuk membuat 9.999 slide. Nggih Pak Irwan ya. Oke. Caranya nggak usah ribet-ribet Bapak Ibu. Ya. Supaya nanti lebih nyaman, coba ini diklik Bapak Ibu. Sampun? Ya. Kemudian pilih format Bapak Ibu. Sampun? Sudah nggih? Supaya nanti ini tagnya terbaca gitu. Pilih shape fill. Nah, gitu ya. Oke.
Ini adalah nanti untuk apa pilihannya. Nah, supaya lebih cantik, biasanya kan untuk pilihan jawaban kita nggak usah buat yang gede-gede kan. Biasanya yang panjang kan soalnya gitu Bapak Ibu. Oke, tinggal ngatur Bapak Ibu. Teksnya jangan dihapus, biarkan saja. Oke. Nah, kemudian ini kasih ruang Bapak Ibu untuk soalnya. Ya. Ini juga boleh sih biar imbang gitu boleh. Ya. Oke, ini juga sama. Jadi ibu-ibu, bapak ibu gak usah repot-repot. Ya. Sama caranya di sheet-nya di fill ini. Oke. Jadi nanti ini yang akan kita gunakan untuk nempel soal. Ya. Selesai bapak ibu. Jangan lupa simpan Ctrl S. Oke. Pelajaran ke 153. Tapi tunggu dulu biar semangat Bapak Ibu. Ya. Hari ini Bapak Ibu sudah dapat 153 item. Nanti bisa diulang lagi sambil nonton videonya. Oke. Sudah Bapak Ibu? Siap melanjutkan? Iya. Jangan lupa simak nih Bapak Ibu. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke materi, sekarang ini kita tutup dulu Bapak Ibu, ya. Ini kan ada, tadi kan kita bekerja di mana? Di slide master. Sorry, ini sebelum saya kasih nama, tolong dikasih nama Bapak Ibu. Ini untuk lembar soal, ya. Lembar soal. Oke, sudah. Jadi saya ulangi, ini untuk materi, tapi tidak melulu materi. Semua yang butuh tombol next dan previous bisa pakai. Ini hanya untuk bagian yang tidak butuh tombol next. Ini untuk lembar soal. Oke, setelah kita simpan tadi, kita close master slide-nya. Sehingga nanti kita hanya punya gambar ini Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Ya. Nah sekarang kita akan mulai ke membuat media yang sesungguhnya. Nanti tolong Bapak Ibu siapkan. Mungkin filenya sudah disiapkan. Sebelum saya ke sana, kita akan memberi gambaran dulu. Komponen-komponen apa sih yang harus ada pada media itu. Supaya nanti kita juga bisa membuat alurnya. Oke. Saya menyuplai dari penjelasan Mas siapa Pak? Yang dari BPTIK itu yang buat video? Bukan. Dari video yang ada. Pak siapa Pak? Yang pakai Pak yang sering muncul di YouTube. Di tutorialnya YouTube. Pak Andika. Saya mau nyuplai dari sana, tapi nanti akan saya jelaskan. Sebelum kita ke sana Bapak Ibu, sebelum kita ke buat materi supaya jadi nanti punya gambaran. Gambarannya begini Bapak Ibu. Ya, nanti kalau sudah punya gambaran buatnya mudah. Nah, ini adalah keadaan ideal yang diharapkan Bapak Ibu. Komponen apa saja yang nanti insya Allah akan menjadi salah satu mungkin indikator ketika verifikasi gimana Pertama nanti Bapak Ibu ya kita akan membuat mulai dari intro. Intro itu kan biasa kalau media mau muncul ya kan ada loading atau ada apa gitu, itu namanya intro. Itu nanti kita buat skin sendiri supaya nanti kita nggak bingung ketika melacak. Paham ya? Setelah intro kita masuk ke home. Ini kalau bahasa kerennya kayak flowchart, tapi ini bukan flowchart, tapi bagi saya bagan lah ya. Nah, setelah home nanti dia akan bisa kemana-mana. Dia bisa ke
Yang harus ada yaitu pada pendahuluan. Apa yang harus ada di pendahuluan? Minimal ada apersepsi atau dan CP atau TP bagi Bapak Ibu yang mengacu pada kurikulum 2022 atau IKM. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada Bapak Ibu yang masih menggunakan kurikulum 2013. Namanya nanti bukan CPTP, tapi kita menggunakan KD dan IPK. Mengapa kok tidak KI, Pak? KI-nya nanti terlalu luas. Ya, kita ambil saja KD-nya dan IPK-nya, atau lebih fokus lagi ke tujuannya. Itu nanti lebih enak. Paham ya Bapak Ibu? Ya. Nah, itu dia ada di pendahuluan. Kemudian di bagian skin materi, nah ini tinggal menyesuaikan. Materi ini tidak dibatasi dalam arti cukup satu, bisa lebih dari satu. Tapi saran saya Bapak Ibu, tolong diingat, materi ketika kita berbicara di media pembelajaran, pertama, jangan terlalu banyak. Kalau bahasa saya, jangan seperti danau, tapi buatlah seperti jurang. Sempit tapi dalam, daripada luas tapi dangkal. Lebih baik kita bahas 1 atau 2 TP saja, tapi mendalam, daripada buat 10 TP karena PKB dimuat, nanti anak jenuh. Ya, sak buku dadeke sak media. Kan orang-orang yang gak kredit, gitu. Kalau 1 TP 1 media kan, kalau 10 TP 10 kredit. Gitu ya Pak. Strateginya bukan itu, tapi tujuannya adalah supaya anak gak jenuh dan potensinya macam-macam. Oke, lalu evaluasi bisa ditambahkan nanti game, ya, game sederhana lah. Kita nggak akan buat game sederhana. Dan bagian informasi, oh ya, saya lagi. Di evaluasi nanti ada 3 bagian yang nggak boleh ditinggalkan. Harus ada petunjuknya, harus ada soalnya, dan nanti harus ada hasil yang bersifat interaktif. Jadi ketika anak nilai sekian, dia dapat komen apa, ya sekian dapat komen apa. Demikian juga dengan game, ya nanti mungkin teman-teman yang sudah banyak main di game bisa memberikan sumbang sarannya. Dan terakhir informasi, ini yang kadang-kadang kita abe, ya, daftar pustaka, jangan sampai kita gawe barang ape-ape tapi sumbernya nggak jelas atau plagiat. Sekecil apapun itu kita ambil, tolong hargailah pemiliknya. Contoh, kita ngambil video dari YouTube, kita edit sah misalnya, tapi tolong berikan sumbernya. Ya. Kalau itu karya jenengan monggo. Ya. Nah, kalau saya biasanya saya tambahkan glosarium, baik itu di K13 maupun di K 2022 saya tambahkan. Yang nggak usah banyak-banyaknya, mungkin beberapa saja yang memang butuh penekanan situ. Dan terakhir, ya kita selfie dikit, ya kan. Nah, foto kita dipajang, namanya ada, nomor HP-nya, ya kan. Ya. Ini Bapak Ibu, komponennya minimal ada komponen ini. Ya. Tapi nanti, nah bagaimana mewujudkan ini dalam articulate storyline. Perhatikan Bapak Ibu. Ini saya tutup ya. Baik. Ini saya perkecil. Kita mulai dari skin yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Intro. Skin ya, bukan slide ya. Nah, oke, kita buat di sini. Ini kan sudah muncul ini nih. Ya. Oke. Kita beri di rename Bapak Ibu, ya. Ini skin pertama, kita beri nama. Apa tadi Bapak Ibu? Intro. Intro ini nanti bisa kita langsung 2 slide, yaitu pada intro untuk masuk dan dia nanti menuju ke menu utama. Oke. Ini juga klik kanan beri nama, anggaplah intro, ya. Aduh. Oke. Saya rename ya. Nah. Oke.
intro boleh. Namanya sama atas gak apa-apa, paham? Nah, oke, biarkan begitu dulu. Lalu tambahkan satu slide, yaitu home. Ini nanti yang akan kita buat. Oke, oke, tambahkan oke. New slide. Caranya Bapak Ibu, klik kanan, ya, new slide. Oke, ya. Oke, boleh basic layout. Oke, samain aja, biarkan seperti ini ya. Yang blank ya, yang blank. Oke, dah. Skin pertama selesai. Nah, nanti lain-lainnya mudah. Skin kedua apa Bapak Ibu? Home sudah otomatis ya, sorry. Jadi ini 1, 2 sudah jadi satu bagian. Yang berikutnya adalah apa Bapak Ibu? Pendahuluan. Oke. Cara menambah skin. Ini ada gambar ini Bapak Ibu. Ya. Tambah new skin. Oke. Apa tadi Bapak Ibu? Ya. Di rename. Boleh double klik, boleh klik kanan. Pendahuluan. Nah, ini tugas kita. Sekarang kita akan memanfaatkan template-nya. Di pendahuluan itu kan sama dengan di slide materi. Supaya nanti ini munculnya slide materi, Bapak Ibu. Paham ya? Sorry. Ini saya klik kanan, board. Lalu di bawah ini ada apply layout Bapak Ibu. Sudah ya? Apply layout, pilih yang materi. Oke. Slide pendahuluan jadi siap diisi. Tulis. Ulangi. Ulangi ya. Oke, saya tutup dulu. Ini saya delete. Oke. Saya ulangi ya. Apa Pak Bu? New sudah? Di rename ya? Dari yang intro biarkan saja. Sudah? Oh belum juga? Ini kan polos saja nggak apa-apa. Tinggal nambah slide saja. Posisinya nanti akan kelihatan Bu. Ini kan kita baru buat ininya, baganya. Nanti jangan dibuka dulu, ya. Jangan dibuka dulu. Biarkan kita buat ininya dulu. Paham ya? Oke. Tadi ini intro, kemudian ini kan home ya. Ini home. Oke. Sampun Bapak Ibu? Ya. Kemudian ini tadi apa? Pendahuluan. Di rename sudah? Pendahuluan. Ada berapa slide tadi Bapak Ibu? 2 ya. Yaitu apersepsi dan CPTP. Oke, berarti ini kita mulai. Ini kita ganti slide-nya dulu di bawah ya. Ada ini ya. Masukkan di slide materi, di rename. Oke. Apersepsi. Oke. Nah, karena isinya sama, kita duplicate saja Bapak Ibu. Duplicate slide. Berarti ini nanti CP dan TP. Nah, aduh. CP, TP. Nah, scene kedua jadi. Oke. Sampun Bapak Ibu? Scene 3 apa? Materi. Oke. Tambahkan lagi rename
Materi. Anggaplah materi cukup kita buat satu scene tapi sekian slide. Nggih. Kita buat itu dulu. Anggaplah ini. Oh sudah. Anggaplah ini halaman 1 boleh. Nama terserah Bapak Ibu nggih, yang penting ada namanya. Kalau saya lebih senang pakai ini. Materi halaman 1. Terus sebagai contoh nggih. Sebagai contoh saya membuat materi pertama ini ada 5 nggak usah banyak-banyak lah, 3 aja ya. 3 slide, halaman 1 saya duplicate ya. Ini halaman 2 saya ganti nggih. Halaman 2. Saya duplicate lagi. Sorry. Halaman 3. Nah, ini kan thumbnailnya kan masih polos Bapak Ibu. Harusnya thumbnailnya apa? Slide apa tadi? Slide materi. Cukup ganti saja. Klik kanan, apply materi. Klik kanan, apply materi. Ya. Klik kanan, apply materi. Ya. Oke. Apa nih? Habis materi apa? Evaluasi. Nambah lagi. Ya. Nah, evaluasi yang perlu kita pasang hanya petunjuknya saja. Oke. Ini sama, kita pilih apa tadi? Evaluasi. Ya. Mungkin di sini ganti petunjuk boleh. Ya. Sudah ada berapa scene Bapak Ibu? 1, 2, 3. Terakhir, gamenya nanti gini aja Bu ya. Sementara gini, gamenya nanti kita titipkan di materi gini. Bayangkan gini, anak-anak belajar setengah materi ada game gitu lah. Nah, tinggal yang terakhir scene-nya adalah yang informasi loh. Ya, tambah new skin, informasi. Oke. Ini nanti yang daftar pustaka. Oke. Dan satu lagi yaitu apa? Glosarium ya. Glosarium ikutkan daftar pustaka atau gimana Bapak Ibu? Di belakang sendiri ya biasanya ya. Oke. Glosarium. Oke. Satunya lagi, aduh sorry. Oke. Ini saya ganti nama. Profil. Yap. Oke. Sampai di sini. Berarti jadi nanti Bapak Ibu ketika membuat ini sudah lengkap. Ada intronya, ya, ada pendahuluan, ada materi, ada evaluasi. Nah, ini kan slide-nya sama dengan slide materi dong. Ya, saya pasang slide materi. Ya. Oke, sampai di sini saya mau jalan dulu sambil melihat.
Baik. Jadi begini. Tadi tujuan kita membuat master itu kan 3 macam ya. Intinya kalau ada nanti di situ dia butuh maju mundur, berarti pilih masternya yang materi. Ya. Kalau yang hanya butuh kosongan tadi ya, balik tok tuh. Tadi butuh yang evaluasi sama soal. Soal nanti di belakang. Paham ya? Jadi kita hanya buat 3 itu, mau dibuat berapa ada nih. Nah sehingga nanti kita ini sudah punya pertanyaannya ya. Kan ini belum berhubungan satu sama lain kan? Gitu Bapak Ibu. Bagaimana menghubungkannya? Inilah yang akan kita kerjakan. Oke? Ya. Kita mulai Bapak Ibu. Masuk ke intro. Oke, Bapak Ibu, oke? Masuk ke intro, sudah? Untuk loadingnya, ya. Untuk loadingnya, oke? Double klik di sini, Bapak Ibu. Nah, biasanya di intro itu kan ada judul, ya kan? Kemudian ada loading dan seterusnya. Nah, ini salah satu alternatif. Bapak Ibu tidak harus sama, ya. Contoh, Bapak Ibu, saya akan memberikan judul. Nanti kreasinya terserah Bapak Ibu. Oke. Misal judul yang agak gede gitulah ya, ini saya perbesar. Nah. Oke. Nah, biasanya di sini saya tambahkan identitas untuk mata pelajaran dan seterusnya. Tambahkan teks box seperti jenengan main PowerPoint sama. Oke. Kita belum berbicara animasi nggih Bapak Ibu nggih. Ya, ini baru basic. Mata pelajaran. Misalnya fase, kalau K 2012 kan fase atau kelas kan, saya buat fase garing kelas. Oke, misalnya kalau karena saya SMA kelas 10 berarti fase E kelas 10. Oke. Kemudian setelah fase apa? Topik ya. Topik kalau di SD kayaknya tema ya Pak ya, Bu ya. Boleh. Saya boleh materi Bu. Topik. Sudah. Mungkin semester. Mohon maaf ini tidak harus seperti itu ya Bapak Ibu. Yang penting gini, begitu orang melihat intro itu, oh ini nanti pelajaran untuk kelas 10 topiknya ini. Semester ya. Oke. Ini bisa dipercantik fontnya, saya ubah warnanya putih, misalkan saja. Kurang jelas, saya pertebal. Oke. Apa ini? Oke lah ya. Nah. Oke. Nah, supaya nanti dia juga ada ancang-ancang gitu. Begitu intro selesai, lanjut untuk belajar. Saya akan menambah tombol. Sekaligus ini pelajaran ke 174. Menambah tombol, tapi nggak usah buat tombol sendiri. Ya. Perhatikan Bapak Ibu. Ini di intro, oke? Insert. Nah ini Bapak Ibu. Di sini ada pilihan button. Ya. Pilih modelnya monggo. Ada 3 pilihan. Saya pilih model ini. Oke. Oke. Lalu saya kasih tag. Misalkan saja lanjut. Artinya nanti di sini jenengan boleh main animasi
sampai selesai dia berhenti. Lanjut gak nih, mau belajar gak nih? Kan dia udah tertarik dulu nih di depan kan. Oke. Modelnya banyak pilihan, boleh jenengan manfaatkan fitur-fitur ini. Oke. Namun Bapak Ibu, ya, boleh dikasih tambahan loading atau apa. Ini variasi Bapak Ibu. Ya, tapi ini untuk intronya. Nah, mungkin nanti di PPTIK biasanya ada semacam animasi pendek yang harus ditempel. Ya, anggaplah ini kita buat yang sederhana dulu. Oke. Jangan lupa selalu disimpan Bapak Ibu untuk antisipasi. Boleh tambahkan aksesoris karena ini di depan buat rame nggak apa-apa ya. Contoh saya mau menambahkan orang juga boleh ya. Si Jennifer ini posenya misalkan saja ya. Oke. Ya. Oke. Wah, kan terkesan ramah gitu ya. Mungkin supaya ada kesetaraan gender, ada pesan juga di sini. Saya nambahkan yang kakung. Ya. Oke. Saya ngadep sana. Nah. Oke. Nah, ini kosmetik ya Bapak Ibu. Ini untuk intro. Nah, nanti animasinya di belakang saja. Sampai di sini Bapak Ibu sudah? Sudah? Tunjuk jari yang belum? Mempercantiknya jangan cantik-cantik dulu. Yang penting komponen-komponen itu ada. Nanti bisa dipoles lagi di kamar atau di rumah. Oke, pertanyaannya sekarang, ketika slide ini berhenti, dia akan lari kemana Bu? Ke home kan? Oke, sekaligus kita perintah. Inilah gunanya mengapa setiap slide kita beri nama. Oke, klik di sini sama seperti tadi. Ya, hati-hati Bapak Ibu, harus kondisi aktif sudah. Namun, lalu apa? Trigger. Dia bukan lari ke next slide, tapi lari kemana? Ke home. Kapan? Saat diklik. Oke. Saya ulangi sama seperti tadi Nah, kita akan coba tes sebentar. Nah, nanti saya tunjukkan. Ini sekaligus sambil ngetes apakah perintahnya jalan. Ya. Oke. Oke Bapak Ibu, anggaplah ini intro Ketika saya klik, nah berarti dia sudah jalan. Oke, saya tutup dulu. Nanti aja. Sekarang, aduh, masih berapa menit lagi Pak Irwan? Kayaknya asik. Mau dilanjut atau sampai sini dulu? Lanjut. Besok lagi. Oke. Jadi mari Bapak Ibu kita refleksi dulu Refleksi sebelum kita tutup. Hari ini tadi kita sudah belajar. Pertama, mengenal articulate dengan beberapa fitur ya. Kita koreksi. Yang kedua, membuat apa Bapak Ibu? Membuat desain desain dimensi tampilannya ya.
yang ketiga membuat master slide. Paham? Yang keempat, di dalam master slide itu kita sudah belajar memberi perintah tombol. 4 yang utama tadi. Besok tinggal ngisi kontennya ya. Terus nambah gambar dan sebagainya itu sudah input hilang. Saya total tadi 175 poin. Saya kira sementara itu dulu Bapak Ibu, tolong disimpan. Besok kita buka lagi. Tolong di rumah jangan lupa masuk ke classroom ya. Buka videonya untuk menyegarkan kembali. Ya. Syukur sudah mulai nyicil untuk tugas-tugasnya. Sementara hari ini saya cukupkan dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Kabelnya Pak. Ya, Bapak Ibu, sebelum pulang tadi cross check biodata dengan daftar hadir. Ya, ada ketimpangan di form manual ada 90 dan di daftar hadir ada 4 yang hari ini kemungkinan dititipkan. Ya, artinya orangnya tidak hadir tapi ditandatangankan. Nanti saya minta konfirmasinya, mohon ke ruang pendaftaran untuk cross check biar bisa diselesaikan. Yang pertama dari tes Bula Kamba, yaitu nanti saya mau konfirmasi dari SMP Negeri 1 Bula Kamba atas nama Bapak Ali Murtopo, kemudian dari SMA Negeri 1 Bula Kamba hari ini